Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik 3, ruang kolaborasi mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Sainurul Safi'i, yang kedua Ajeng Winda Pinasti, yang ketiga Alvina Salsabila, yang keempat Anissa Fauzia Andini, dan yang terakhir Devi Damayanti. Pada materi kali ini, tugasnya adalah mengobservasi kelas serta guru yang menerapkan terkait tentang diferensiasi, pembelajaran diferensiasi itu. Pada kelompok kami, yaitu kami mengobservasi kelas serta guru yang merupakan guru pamong kami. Menurut guru pamong, implementasi strategi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah seringkali menghasilkan pengalaman dan hasil yang beragam. Proses ini dimulai dengan asesmen awal oleh guru, diikuti dengan asesmen formatif untuk memahami kebutuhan individu siswa seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka. Guru kemudian menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Dalam penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi mencakup 3 aspek utama, yaitu konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten melibatkan penyajian materi yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar siswa, dengan materi yang menarik dan relevan untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, diferensiasi proses, yaitu menyesuaikan cara pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa, di mana siswa dengan kesiapan belajar yang rendah memerlukan perhatian lebih dibandingkan siswa dengan kesiapan belajar tinggi. Dan yang terakhir merupakan diferensiasi produk, yang mana memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka melalui hasil kerja yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka. Mengingat setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Berdasarkan diskusi dengan guru pamong dan pengalaman yang pernah dijalani, berikut adalah beberapa poin utama yang sering muncul, di antaranya keberhasilan dan dampak positif. Pada keberhasilan dan dampak positif ini terdapat 4 poin. Pertama yaitu keterlibatan siswa meningkat ketika materi disesuaikan dengan minat mereka, ditambah dengan penggunaan metode pengajaran yang beragam seperti diskusi kelompok, proyek individu, dan teknologi yang mendorong partisipasi aktif peserta didik. Kedua yaitu pendekatan individual dalam pembelajaran yang membantu siswa mencapai prestasi akademik yang lebih baik, di mana siswa lebih maju diberikan tugas yang menantang, sementara siswa yang mendapat bantuan mendapat dukungan dan tambahan dari pendidik atau guru itu sendiri. Ketiga yaitu pembelajaran ini juga meningkat kemandiriannya dan bertanggung jawab siswa, karena mereka diberi kebebasan untuk memilih cara belajar dan proyek yang sesuai dengan minat mereka. Terakhir yaitu pembelajaran berdiferensiasi mendukung pengembangan keterampilan sosial dan kolaborasi melalui kerja kelompok yang melatih siswa untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan teman sekelas mereka. Strategi ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Berikut tentu ada tantangan dan kendala. Pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, membutuhkan fleksibilitas guru dalam menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Hal ini melibatkan asesmen formatif yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi perubahan gaya belajar siswa, seperti dari kinestetik menjadi auditory maupun sebaliknya, sehingga materi dan tujuan pembelajaran dapat disesuaikan. Namun, pembelajaran berdiferensiasi menghadapi berbagai tantangan, termasuk beban kerja guru yang meningkat karena perencanaan dan pelaksanaan yang kompleks. Kemudian,
keterbatasan sumber daya seperti materi dan pelatihan, serta kesulitan dalam evaluasi individual dan penyelarasan dengan standar penilaian nasional. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari guru maupun siswa juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan metode ini. Meskipun demikian, pembelajaran berdiferensiasi tetap penting untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dan mengoptimalkan potensi setiap peserta didik. Berdasarkan diskusi dengan para pendidik dan pengalaman yang pernah mereka jalani, berikut adalah beberapa poin utama yang sering muncul. Contoh penerapan di sekolah. Salah satu contoh implementasi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah adalah dengan menerapkan strategi gaya belajar atau learning styles melalui pusat-pusat pembelajaran atau learning centers. Setiap pusat dirancang untuk menawarkan kegiatan yang berbeda, disesuaikan dengan berbagai gaya belajar siswa seperti visual, auditori, atau kinestetik. Pendekatan ini terbukti meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman mereka terhadap materi. Namun, guru juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengelolaan waktu dan keterbatasan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan strategi ini. Karakteristik strategi pembelajaran learning style. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari strategi ini, yaitu tipe gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Ditandai dengan kemampuan siswa untuk lebih mudah memahami informasi melalui gambar, grafik, atau diagram. Mereka cenderung lebih menyukai materi yang disajikan secara visual dan mampu mengingat informasi dengan lebih baik jika disampaikan dalam bentuk tersebut. Yang kedua, gaya belajar auditori. Mengandalkan pendengaran, di mana siswa lebih suka mendengarkan penjelasan atau berdiskusi. Mereka seringkali dapat mengingat informasi dengan baik setelah mendengarnya. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini lebih efektif melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik. Siswa dengan gaya ini cenderung sulit duduk diam dalam waktu lama dan lebih suka belajar dengan cara melakukan atau menyentuh objek. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari strategi ini. Proses pembelajaran yang disesuaikan strategi. Hal ini menekankan pentingnya menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar siswa. Misalnya, guru dapat menggunakan berbagai alat bantu seperti video, alat peraga, atau aktivitas praktis untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda. Yang selanjutnya, keterlibatan aktif siswa. Learning style mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dengan memahami gaya belajar mereka, siswa dapat terlibat lebih dalam, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka. Karakteristik selanjutnya yaitu pengembangan kemandirian belajar. Dengan mengenal gaya belajar mereka sendiri, siswa dapat lebih mandiri dalam memilih strategi pembelajaran yang paling efektif bagi mereka. Ini membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan belajar yang lebih baik dan meningkatkan hasil akademis mereka. Selanjutnya, peningkatan hasil belajar. Penelitian menunjukkan bahwa ketika pengajaran disesuaikan dengan gaya belajar siswa, hasil belajar cenderung meningkat. Siswa merasa lebih nyaman dan percaya diri ketika mereka dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan preferensi mereka. Strategi pembelajaran learning style tersebut termasuk ke dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi. Alasannya yang pertama yaitu pengakuan terhadap perbedaan individual. Pembelajaran berdiferensiasi dirancang untuk mengakomodasi keberagaman dalam cara siswa belajar, termasuk gaya belajar mereka. Setiap siswa memiliki cara unik
dalam menyerap informasi, baik itu melalui pendekatan visual, auditori, atau kinestetik. Strategi ini membantu guru memahami dan merespon perbedaan tersebut, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Alasan yang kedua yaitu penyesuaian metode pembelajaran. Dengan memahami gaya belajar siswa, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif. Penyesuaian ini memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam mengingat informasi. Alasan yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar individu cenderung lebih menarik bagi siswa. Ketika siswa merasa bahwa metode yang digunakan sesuai dengan cara mereka belajar, mereka lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Ini juga berkontribusi pada pengalaman belajar yang positif dan menyenangkan. Alasan yang terakhir yaitu penyesuaian metode pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memaksimalkan potensi setiap siswa. Dengan memberikan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar mereka, siswa dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan secara optimal. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan individu dan pencapaian akademis. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwasannya implementasi strategi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dapat memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan keterlibatan dan prestasi siswa. Namun, pelaksanaannya juga menghadapi tantangan, termasuk kebutuhan akan sumber daya yang mencukupi dan pelatihan guru yang memadai. Dengan dukungan yang tepat, strategi ini dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif, sehingga mampu memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.